idna ikadesne berlaga. Ida da fikir berlaidesne for the day kadesne for the day relation the guy batas. Azzi ordinai kewesne van di dala ikare vesne van disne verlaide kaik. Khabir lesh habdaika. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Irhamna ya dzal jalali wal ikram. Nas'aluka rahmata ya man huwa Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahimul malikul quddusus salam. Al-mu'minul muhaiminul ajizul jabbarul mutakabbir al-khaliqul bariul musawwir al-ghaffarul qarwahur razaqul fattahul alimul qabidul basit. Al-khafidur rafil mu'izul mudhirus samil basir al-hakamul adul latiful habirul halimul azim. Al-ghafurus syakurul aliyul kabirul hafidul muqitul hasibul jalilul karim ar-raqibul mujibul wasi'. Al-hakimul wadudul majidul ba'itsul syahidul haqq al-wakilul qawiyul matin al-waliyul hamidul muqsim mubdi'ul mu'idul muhir mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahid al-ahadus samadul qadir al-muqtadir muqaddimul muakhir al-awwalul akhirul bahurul batin al-waliyul muta'alil barut tawabul muntaqim al-anfubur malikul mulkizul jalali wal ikram al-muqsitul jami' al-ghaniyul mughniyul mu'atil mani'udh dharrun nafi'ul ahadul badul baqi al-warithur rasyidus sakur. Pertama-tama ka hadratil kiram, para alim ulama yang Al-Fakir sangat hormati, dan begitu pula kepada para habaibil kiram yang Al-Fakir sama Al-Fakir hormati, dan kepada instansi pemerintah dari RT sampai presiden yang sangat Al-Fakir muliakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Dan begitu pula kepada ikhwan akhwat jemaah Adibat Manul Hikmah yang sangat Al-Fakir cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mencintai kita, dan menjadikan kita semua hamba-hambanya yang dicintainya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir insyaallah mau berbicara atau ngobrol tentang masalah kadang-kadang menjadi fenomena. Kadang-kadang kita sesama umat Islam saling serang, saling menyalahkan, ego-egoan, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, yang pada muaranya, pada ujungnya terjadinya perpecahan, terjadinya perselisihan, terjadinya gontok-gontokan, dan terwujudnya ketidaknyamanan. Naudzubillahi min dzalik. Itu adalah masalah khilafiyah. Tentu adalah di area fikih. Karena fikih adalah suatu bahasan di dalam agama yang paling luas, suatu bahasan yang sangat beraneka ragam. Oleh karena itu, jelekkah itu? Tidak. Justru perbedaan pendapat, perbedaan asumsi, perbedaan cara kita memikirkan, berpikir, itu adalah hal sangat berharga. Berarti menandakan bahwa agama ini adalah suatu tuntunan kita yang sangat luar biasa. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Apa itu? Ya banyak diantaranya perbedaan-perbedaan kita, ya seperti satu saja Al-Fakir mau membicarakan tentang speaker. Jadi speaker ini, ya ini pengalaman ya, pengalaman Al-Fakir. Jadi Al-Fakir
Sering Al-Fakir katakan, Al-Fakir bukan buya, Al-Fakir bukan kiai, Al-Fakir bukan ajengan, Al-Fakir orang biasa. Tapi Al-Fakir bersyukur, tahadus bi ni'mah. Tapi walaupun Al-Fakir orang dhaif, Al-Fakir orang bobo, zut taksir wa kathratil auzar, tetap Al-Fakir alhamdulillah. Kalau yang namanya belajar ya alhamdulillah, keliling maksudnya ya, ngidul ngaler ngulon belajar. Jadi di dalam hal belajar ini ya itulah, Al-Fakir pernah punya guru yang benar-benar anti speaker. Bahkan Al-Fakir pernah ya menjadi satu pembasmi, di mana nih ada speaker nih, ya kita turunin. Sudah diturunin ya kita bakar atau dipakai asbak, atau misalkan dipakai wadah sampah berbagai macam lah. Kenapa? Karena kita memberi isyarah bahwa barang tersebut itu adalah terlarang dalam agama. Jadi Al-Fakir di sini mau sedikit berbicara, menjelaskan pertama yang mengharamkan dulu gitu. Ternyata yang mengharamkan itu beliau memberi keterangan, ya memang ada referensi. Tertera di dalam kitab Fawaidul Makiyah, man aqdama ala fa'lin bighir ilmin bihukmi yakunu ma'suman, wa man tawaqqafa anhu wala yakunu ma'suman. Jadi barang siapa yang mengerjakan sesuatu perkara tanpa mengetahui dulu hukumnya, tanpa mencari dulu hukumnya, halal ataupun haram ataupun makruh, maka kita jatuh kepada dosa. Jadi intinya begini. Jadi kita kalau mau melakukan, melaksanakan, mengamalkan sesuatu perkara, jadi kita harus cari dulu hukum, cari tahu dulu hukumnya. Perkara itu haram, makruh, atau jaiz, boleh, apa. Jadi harus begitu. Kalau kita misalnya kan kita tiba-tiba melaksanakan ada perkara baru, kita melaksanakan ada masalah datang baru, kita melaksanakan, jadi itu jatuh kepada dosa. Kenapa bisa seperti itu? Di situ ada keterangan di dalam kitab Al-Misbah, tawakuf. Jadi yang dinamakan tawakuf ya kan gitu. Jadi kalau ada perkara, ada satu masalah, terus kita langsung mengerjakan, melakukan tanpa cari tahu dulu hukumnya, maka kita itu adalah jatuh karena dosa, jatuh dosa, ma'tsuman. Tapi wa may tawaqqafa, tapi kalau kita bertawakuf anhu terhadap itu perkara, maka wala yakunu ma'tsuman, kita tidak berdosa. Di situ di kitab Al-Misbah ada keterangan tawakuf. Jadi yang dinamakan tawakuf itu bukan hanya meninggal saja, udah tawakuf saja. Maksudnya tawakuf itu kita tidak melaksanakan. Ternyata di dalam Al-Misbah tawakuf huwa tamanu. Jadi mencegah seperti itu. Makanya beliau-beliau, mereka-mereka otomatis mengharamkan. Tuh. Al-Fakir punya guru ya seperti itu. Tapi ini memang bukan masalah kecil atau bukan masalah kiai kecil, maksudnya jamaahnya ya udah ribuan gitu. Ya semua berpaham, berpendapat seperti itu. Tapi terus Al-Fakir punya guru lagi. Ya maksudnya kita ya berguru lagi, maksudnya ke lain kiai misalkan. Bahkan
Ajib gitu. Apa ajibnya? Bahkan guru ini bahkan menghalalkan mutlak gitu kan. Sehingga dia memberi keterangan anna isti'mala alatil mukabbirati sawut amrun jaizun pisar mutlaqun sawaun kanat min hadidin aw nuhas. Jadi alat untuk memperbesar suara itu adalah perkara yang boleh menurut syarat. Bentuknya, barangnya mau dari besi ataupun dari sebangsanya, ada lagi yang seperti itu. Itulah di dalam area fikih terus begitu dan begitu. Jadi makanya kalau kita belajar di dalam ilmu fikih hanya satu golongan, hanya satu guru, hanya satu pihak, ya pasti kita akan selalu berpecah, akan selalu berdebat. Ya, intinya sih walaupun kita berdebat, walaupun kita mudzakarah, walaupun kita istilahnya bertukar pikiran, tabayun, ya tetap intinya kita berdebat. Salah, jelek, tidak. Kenapa tidak? Ya berarti ilmu kita lebih luas, wawasan kita juga sama, dan pendidikan kita pun akan bertambah. Alhamdulillah. Yang jeleknya apa? Yang jeleknya berdebat dengan nafsu. Jadi kita merasa benar, kita merasa paling bagus, kita merasa paling yahud, kita merasa paling soheh, kita merasa paling baik. Itulah yang tidak benar, sehingga akan memusuhi, akan menjauhi, dan akan pecah belah dengan orang yang memakainya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita misalkan belajar terus banyak, guru jangan satu, dari guru sini udah kita lama di situ, kita minta izin, kita cari lagi ke ulama lain. Jadi kalau kita terus menggali, terus belajar, kena kitab ini banyak, ulama pun begitu juga banyak, pendapatnya tidak sama. Tapi kalau kita belajar ke sana ke sini, terus belajar, insya Allah perbedaan tidak akan menjadikan perpecahan, justru perbedaan menjadi perekat, menjadi kita lebih bijak, menjadi kita lebih luas, lebih dewasa dengan banyaknya pengetahuan yang kita dapat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus intinya apa? Ya intinya begini. Kalau memakai speaker, misalkan ada orang yang memakai speaker, ya silahkan. Kenapa silahkan? Ya ada referensi. Karena masalah speaker tidak ada dalil, hadis ataupun Al-Quran, ataupun kaul ulama, ataupun ijma daripada ulama, ataupun kias. Tidak ada satu keterangan yang menyatakan bahwa speaker itu haram. Oh tadi man aqdama ala fa'lin bighayri ilmin bihukmi, itu barang siapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang belum tahu hukumnya, maka itu jatuh pada dosa. Tapi kalau kita menolak, kalau kita tidak melakukan, maka tidak jatuh pada dosa. Jadi itu kalau ditujukan ke speaker kurang kena, karena di situ kan perkara apa saja maksudnya. Jadi yang tidak ada, yang belum ada, belum tahu hukumnya maksudnya. Jadi bukan hanya speaker saja. Ya makanya kalau memang kita mau mengamalkan, mau memakai, ya silakan saja. Entoh nanti di akhirat apa saja yang kita lakukan, kita amalkan, akan kita tanggung jawabkan nanti di mahkamah Allah, di Rabbul Jalil. Na'udzubillahi min dzalik. Seandainya kita salah, ya mungkin kita salah. Seandainya kita benar, ya kita benar. Yang menilai salah dan benar, yang menilai baik dan sesat, itu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabb.
Rabbal Alamin. Yang memakai terhadap speaker, ya jangan menghina, mengejek, mengeceng. Yang tidak memakai, jangan. Jadi intinya yang tidak mau memakai dengan memakai keterangan seperti tadi, yang tidak memakai keterangan yang tadi, ya silakan saja. Terus yang mau memakai dengan memakai keterangan yang tadi, ya silakan juga. Seperti itu, karena itu fikih. Jadi fikih itu adalah palhik, fikih itu adalah al-fikhu dununun. Fikih itu adalah al-fikhu dununun. Jadi fikih itu adalah prasangka, perkiraan, pendapat. Oleh karena itu, perbedaan jangan menjadikan kita susah. Perbedaan jangan menjadikan kita pecah. Perbedaan harus kita jadikan perkat pengalaman yang lebih luas di dalam diri kita, di dalam perbendaharaan wawasan kita. Insya Allahu amin. Ya Allahu ya Rabbal Alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, yang Al-Fakir bisa aturkan. Semoga bermanfaat, khusus untuk Al-Fakir dan umum untuk kita semua. Dan semoga acara kita dijadikan oleh Allah suatu acara yang dicintainya. Dan semoga menjadikan rahmat, dan semoga menjadikan wasilah bisa turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalatu 'ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.